warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Gimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, semangat. Baik, sampai jumpa kembali lagi di kesempatan yang sama, di kelas yang sama. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama berdoa. Silakan dimulai dipimpin oleh Bang. Ya baik, sebelum pelajaran dimulai kita cek dulu kehadiran pagi hari ini. Ada materi yang tidak hadir. Nah, kita saya panggil satu persatu. Mbak Nadia, Mbak Salwa, Mama, Mbak Kusna, Mbak Resa. Baik, seperti itu. Jadi ada beberapa materi yang tidak hadir hari ini mungkin karena sakit. Mari kita doakan bersama semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Baik, untuk pertemuan pada hari ini sudah tahu apa yang mau kita pelajari? Tentang najis. Sudah kalian tahu apa itu najis? Najis. Terus apa lagi? Ya. Pernahkah kalian berbuat najis sehari-hari? Tiap hari? Yang paling sering apa? Najis. Itu perlu kenal, kita perlu belajar najis. Ya, coba. Baik buat sekolah. Kenapa kita harus tahu najis? Agar bingung. Ya, Mbak. Kenapa? Oke. Dan seperti itu. Jadi najis kita harus tahu kenapa, karena itu menentukan sah dan tidaknya ibadah kita, khususnya sholat. Karena dalam sholat harus ada yang namanya suci dari karena itu berupa apa? Benda apa? Benda yang dianggap kotor. Benda yang dianggap apa? Nah, untuk menjelaskannya mari kita lihat. Nah, yang pertama kita harus ketahui macam-macam najis yang ada di lingkungan kita. Ya, jadi najis itu bermacam-macam dan dikelompokkan menjadi berapa kelompok? Dari kategori yang paling najis di situ. Nah, najis dari dua baru mutawassithah dan khafifah. Yang nomor satu yang berat atau yang berat. Yang kedua yang sedang. Yang ketiga yang najis berat. Kenapa kok berat? Cara mensucikannya lebih sulit, lebih ekstrim. Nah, ini contohkan keduanya, Pak. Apa itu? Berarti dan najis.
najis yang berasal dari salah satu dari dua hewan. Apanya? Dan cuma air liur semuanya, bulunya, dagingnya, air liur, apalagi kotorannya, semuanya. Ya semua. Ketika tangan kita menyentuh, ada kalau ada bahasa kok menyentuh salah satu dari dua hewan tadi, sesuatu yang keluar dari dua hewan tadi, maka harus disucikan dengan cara yang mana caranya. Kemudian najis yang kedua, halo, najis yang pernah najis tawasin itu yang paling banyak kita ketemu setiap hari, paling banyak. Itu digambarkan. Nah, digambarkan ini yang pertama adalah apa ini? Punya darah? Berarti bukannya najis. Terus? Nah, darah itu dia menajiskannya sudah keluar dari tubuh. Ketika masih dalam tubuh. Ini apa ini? Sesuatu yang keluar dari dalam tubuh melalui tubuhnya. Termasuk air liur kalian ketika kalian tidur melakukan itu najis. Kalian tidur terbentak ngiler itu dianggap sama hukumnya seperti ini. Ini gambar apa ini? TA1 atau gambarnya seperti kayak ringsa-ringsa. Ini dalam film ini. Ya, kotoran. Ini menggambarkan semua kotoran baik dari manusia maupun hewan. Bentuknya macam-macam. Nah, ini yang kalian semua miliki dan kalian keluarkan setiap hari. Ini apa ini? Jerawat atau bisul atau apa yang nanti ketika kalian pencet keluar seperti putih-putih, namanya itu najis. Ini sama seperti itu. Yang itu dan ada lain lagi apa yang belum ada di gambar ini? Nah, itu kan najis. Terus gang katanya apa? Katanya hewan kecuali ikan dan itu. Dan yang terakhir ada satu kali najis yaitu apa? Minuman keras. Minuman keras itu najis. Yang paling ringan tidak berarti semua. Nah, tahu kan? Tahu itu rasanya seperti apa? Penasaran? Silakan dicoba sendiri. Nah, air kecil rasanya kemungkinan asin. Tidak tahu. Nah, baunya bau beras. Air kecil pusing. Nah, yang jarang juga itu najis bola. Pernah bertemu anjing? Pernah kamu pegang anjing? Dari kecil sampai sedih besar belum pernah kamu pegang anjing? Tersenggol anjing? Wah, ini perlu bawa anjing ke sini. Ya, ketika terkena jilatan anjing atau kita menyentuh anjing terus anjing, maka dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan tangan. Maksudnya menggunakan tangan itu apa? Airnya dicampur dengan siram. Jadi misalnya lantai ini ada anjing masuk basah-basah hujan, maka lantai ini harus dibakar sebanyak dan salah satunya embernya masukkan air campur tanah disiramkan.
Ya, dari tiga cara ini bisa. Ya, itu untuk materi kita najis pada tahun ini. Untuk menguji sebatas apa pemahaman kalian itu nanti kalian diskusikan ada suatu kasus tentang najis dan bagaimana cara mensucikannya. Ada beberapa pertanyaan nanti kalian coba diskusikan bersama teman, terus nanti hasilnya sampaikan ke depan. Oke, yang kelompok dibagi tiga. Nah, harus bisa. Mbak, kamu ada di belakang. Kau kan? Kamu ada di belakang. Ya, proses diskusi ya, coba kalian berkumpul. Bisa, bukan? Di sini kan dari tadi. Ya nanti kalian. Oke. Ya. Dilihat dari cara diskusi kalian kelihatannya sudah ada matang dan dapat dipahami semua. Silakan dari kelompok yang ke depan menyampaikan bagaimana gagasannya mengenai tiga jenis kotoran. Yang pertama, air kencing. Akhirnya kencing di lantai air kencing. Apa tadi menurut Bapak? Ada sama? Bagaimana cara mencucikannya? Diperciki dengan atau tetap diperciki dengan benar. Yang kedua, darah ayam najis. Najis apa? Cara membersihkannya. Yang ketiga, kotoran ayam, kotoran seperti kotoran burung kering. Kering itu najis enggak? Cara membersihkannya. Caranya keluar banyak. Itu sholatnya tidak. Caranya apa? Keluar dengan sendirinya. Kalau itu sendiri, najis atau enggak? Najis. Tapi maknanya najis. Dia itu tanah atau enggak? Cuma tapi kok seperti di sini kali sedang sholat, terus datang sholat. Jadi tiga apa perlakuannya, sengaja atau tidak. Nah hukumnya tetap najis, tapi najis batalnya cuma. Nah aku berarti tidak membatalkan sholat. Ngomong aku gunakan karena aku sengaja. Boleh ngomong kan kita dalam keadaan tidur. Ya, ada lagi. Kalau sudah tadi untuk materi najis, mulai dari macam-macam dan cara membersihkan, kami semuanya. Alhamdulillah, mana sudah paham semuanya. Kita coba